lagi turut berduka cita. Saya Prati Novianti mengucapkan turut berduka cita dan bela sungkawa atas meninggalnya Bapak Alvin Lim. Katanya tadi jam 12 di Rumah Sakit Mayapada. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Barusan saya menerima kabar duka telah wafat, meninggal dunia Bapak Alvin Lim, Bapak pengacara Alvin Lim, pukul 12.00 hari ini 5 Januari 2025. Sebagai sahabat, sebagai rekan, sebagai orang yang mengenal beliau, saya John LBF turut menyampaikan rasa duka, rasa bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Bapak Alvin Lim. Teriring doa untuk almarhum Bapak Alvin Lim, insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khotimah, diampuni dosa-dosanya, dan saya turut memberikan support untuk keluarga, baik anak-anak maupun istri almarhum Pak Alvin Lim, diberi ketabahan, keikhlasan, kesabaran, menerima takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Untuk seluruh masyarakat Indonesia, mari kita kirimkan doa terbaik untuk almarhum Bapak Alvin Lim. Insya Allah, Allah beri tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alvin Lim meninggal dunia, turut berduka cita, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan yang sangat luar biasa sama Tuhan, dan semoga beliau diterima di sisinya. Tapi kalau kalian ingat, pada waktu itu gue pernah buat buat VT ya kan, yang menyatakan bahwa Alvin Lim itu umurnya tidak panjang guys, karena dia sakit, dan itu juga karena sistem tabur tuainya dia gitu, sehingga dia tidak ada perpanjangan umur ya. Nah itu juga prediksi dari Oma Eva guys. Waktu itu kalian tahu kan Oma Eva kan, yang suka bacain ramalan-ramalan kayak gitu. Jadi sempat dikatakan bahwa Alvin Lim ini akan mengalami sesuatu gitu ya kan. Tapi kok gue langsung ngomong belak-belakan bahwa Alvin Lim akan meninggal gitu kan. Kelihatannya sehat, tapi sebenarnya badannya sudah tidak sehat guys, kayak gitu. Nah kalau kalian misalnya percaya nggak percaya, kalian bisa lihat di video gue sebelumnya. Kembali lagi bersama saya di seputar artis. Baiklah, kali ini kita akan membahas Alvin Lim meninggal dunia di Rumah Sakit Mayapada. Teh Nopi sampaikan belangsungkawa, begini videonya. Lagi turut berduka cita. Saya Prati Novianti mengucapkan turut berduka cita dan bela sungkawa atas meninggalnya Bapak Alvin Lim. Katanya tadi jam 12 di Rumah Sakit Mayapada. Jadi gini, kita sebagai manusia tidak boleh menjelekkan yang buruk. Jadi stop untuk kalian komen segala macam yang tadi aku baca. Tidak boleh menghujat, karena apapun itu saya sudah maafkan. Apapun keadaannya, apapun yang beliau sudah lakukan terhadap saya sudah maafkan ya. Jadi stop untuk menghujat atau menghina seseorang yang sudah tidak ada gitu. Ya, sekali lagi saya turut berduka cita. Saya turut berduka cita dan berbela sungkawa. Semoga pihak dari keluarga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke. Aku lanjut ya guys. Aku lanjut. Semoga kalian berkenan, karena gimana pun saya masih punya tanggung jawab ya. Oke. Ya. Lanjut. Mungkin kita nggak usah huru-hara dulu kali ya. Ini sekali lagi ini kita ada lipstick. Mohon maaf ya guys. Sekali lagi maaf, kita harus lanjut ya. Ini ada pertanyaan selanjutnya nih Bang. Bisa ke Pak Dodi. Oke, Pak Dodi, ini ada kabar duka juga dari teman mungkin sejawat ya begitu. Ya, kita baru dengar Pak Alvin Lim sudah tiada gitu. Mungkin Abang sendiri sebagai teman sejawat mendengar berita tersebut seperti apa sih? Pertama, saya sebagai rekan sejawat sangat merasa berduka ya atas dipanggilnya rekan sejawat Alvin Lim menghadap kehariban Allah.
ini melahirkan satu kedukaan yang mendalam, apalagi dalam beberapa waktu kami berinteraksi di dalam persoalan hukum, terlepas ada pro dan kontra dan ada debat-debat yang mencoba mengedepankan argumentasi hukum, tapi secara profesi kami adalah sama-sama rekan sejawat yang berada di dalam satu profesi yang sama, yaitu advokat untuk menegakkan hukum. Nah, kami turut berduka cita dan sangat bersegi dengan kepergian beliau. Mungkin Bang, ini kan kemarin juga beliau sempat mengatakan ingin mencabut laporan, tetapi Allah tidak berkehendak. Ini gimana sih Bang? Tentu saya melihat ada satu insting dan naluri yang sangat kuat di dalam kebatinan beliau, sehingga apa yang ia sampaikan adalah bentuk sebuah permintaan maaf, ya, permintaan maaf, sehingga ia sampaikan secara terbuka, walaupun ini menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat Indonesia. Kenapa tiba-tiba yang dulunya menggebu-gebu sekarang malah mencabut? Inilah kita tidak mengetahui. Maka kepada semua, ya, agar kita lebih lebih katakanlah pada saat ini dalam situasi yang tidak dapat diduga, siapapun dalam kondisi ini dalam keadaan bersedih dan dalam keadaan berduka. Itu sih. Mungkin terakhir nih Bang, sosok Bang Alvin di mata teman-teman sejawat beliau seperti apa sih Bang, yang beliau tahu? Sedikit aja nih, seabang yang kenal beliau seperti apa sosoknya? Ya, mungkin siapa dulu? Pak Doni. Ya, Alvin Lim itu adalah orang yang keras, ya, orang yang keras, orang yang tegas. Dia berani membela secara konfrontatif. Jadi dia nggak pandang bulu kepada siapa saja. Dia siap membawa kebenaran dimanapun dia berada. Jadi memang Alvin Lim ini figur yang luar biasa sebagai pengacara. Banyak hal-hal yang bisa kita petik pelajaran dari apa yang sudah dia lakukan selama ini. Jadi yang memang begitulah sikap dia yang selalu konfrontatif. Tapi di luar itu dia mempunyai naluri membela orang kecilnya, itu tetap ada. Jadi sama-sama kita berdoa semoga dilancarkan dia di dalam kuburnya dan terima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Oke, gimana? Ada mau tambahin? Sudah. Saya mau menambahkan persoalan tentang dari sejak awal memang dari kuasa Agus ini berbicara bahwa dana ini dana Agus, dana Agus, dana Agus. Ya. Perdamaian yang kita usung beberapa kali ini tidak pernah bisa tercapai. Karena apa? Karena dia ngotot bahwa ini adalah milik Agus, milik Agus, milik Agus. Sementara dalam teori komunikasi, dalam teori bermusyawarah, itu masing-masing pihak itu harus sama-sama saling seimbang, saling menurunkan apa yang menjadi target yang dimintakan. Nah ini dari awal hingga akhir kuasanya Agus ini selalu menyuarakan bahwa itu dan Agus. Tidak ada undang-undang, peraturan yang menyatakan bahwa itu dan Agus. Sehingga semua orang bisa mengklaim ini dananya. Ya, baik dari donatur maupun dari yayasan bisa mengklaim itu. Ini cuma sekedar klaim, gitu loh. Nah, kalau pada faktanya hari ini dana itu dialihkan kepada pihak ketiga, ya kita memang sebagai kuasa donatur ini sudah melaksanakan polling dan itu masuk dalam unsur sesuai yang ada di dalam polling, gitu loh. Namun demikian, bagaimana sikap kita ke depan memang antara para kuasa hukum di internal donatur ini belum ada komunikasi karena ini kan masih masa liburan. Pak Rifan juga baru pulang dari luar negeri, saya juga baru pulang dari liburan, Bang Pablo juga sama. Jadi mungkin nanti akan ada satu flashcon tentang bagaimana sikap kuasa donatur mengambil langkah selanjutnya ke depan. Ya, jadi itu yang perlu saya tambahkan dari pembicara kita hari ini. Mungkin ada lagi yang lain? Cukup?
Cukup ya. Aman, oke. Thank you, Pak. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Barusan saya menerima kabar duka telah wafat meninggal dunia Bapak Alvin Lim, Bapak pengacara Alvin Lim, pukul 12.00 hari ini 5 Januari 2025. Sebagai sahabat, sebagai rekan, sebagai orang yang mengenal beliau, saya John LBF turut menyampaikan rasa duka, rasa bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Bapak Alvin Lim. Teriring doa untuk almarhum Bapak Alvin Lim, insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khotimah, diampuni dosa-dosanya, dan saya turut memberikan support untuk keluarga, baik anak-anak maupun istri almarhum Pak Alvin Lim, diberi ketabahan, keikhlasan, kesabaran, menerima takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Untuk seluruh masyarakat Indonesia, mari kita kirimkan doa terbaik untuk almarhum Bapak Alvin Lim. Insya Allah, Allah beri tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, maka dapat kita simpulkan pengacara Alvin Lim dikabarkan meninggal dunia di Rumah Sakit Mayapada, Lebak Bulus, Jakarta Selatan hari ini Minggu 5 Januari 2025. Pengacara yang sempat membela Agus Salim, korban penyiraman air keras ini meninggal di usia 47 tahun. Kabar duka ini beredar melalui pesan berantai yang diterima oleh awak media. Tak hanya itu, kabar itu juga dibenarkan oleh Pratiwi Novianti atau Teh Novi. Teh Novi mengucapkan belasungkawa saat live di media sosialnya. Turut berduka cita, saya Novianti mengucapkan berduka cita dan belasungkawa atas meninggalnya Bapak Alvin Lim, kata Novi dikutip Minggu 5 Januari 2025. Katanya tadi di Rumah Sakit Mayapada, tambah Teh Novi. Alvin Lim menghembuskan nafas terakhirnya saat tengah menjalani cuci darah di rumah sakit. Sebelumnya, Alvin Lim sempat menjadi kuasa hukum Agus Salim dalam polemik uang donasi 1,3 miliar. Alvin Lim bersama Farhad Abbas berusaha mendapatkan kembali uang donasi Agus Salim dari pihak Teh Novi selaku pengumpul donasi. Alvin Lim dijadwalkan pergi mengantar Agus Salim ke Singapura pada pekan depan. Namun takdir berkata lain, Alvin Lim meninggal dunia hari ini di Rumah Sakit Mayapada. Sekian saja informasi kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih.